warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore solih-solihah yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah. Ketemu lagi di Sirah Nabawiyah Muhammad Teladanku. Nah, hari ini Ustazah Rizky akan meneruskan cerita sebelumnya. Tapi masih ada yang ingat gak ya cerita sebelumnya sampai mana? Ya, betul sekali. Kemarin Ustazah Mulati sudah menceritakan tentang pengasuhan Nabi Muhammad dengan kakeknya yang sangat menyayangi beliau. Nah, kemudian di akhir cerita disampaikan bahwa Nabi Muhammad akan melakukan perjalanan ke Madinah bersama ibundanya. Kira-kira Nabi Muhammad mau pergi kemana ya? Ya, betul sekali soleh-solehah. Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan ibundanya ke kota Yastrib. Ada yang tahu kota Yastrib itu di sebelah mana? Ya, betul sekali. Kota Yastrib disebut juga dengan kota Madinah. Nah, sebelum namanya Madinah, kota tersebut diberi nama Yastrib. Pada saat itu, Nabi Muhammad dan ibundanya ingin mengunjungi makam ayahanda Nabi Muhammad yang saat itu dimakamkan di kota Madinah. Ayah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, meninggalkan Nabi Muhammad saat beliau masih ada di dalam perut ibundanya. Nah, sejak saat itu sampai usianya 6 tahun, Nabi Muhammad belum pernah berkunjung ke makam ayahandanya. Nah, beliau sangat senang sekali ketika ibundanya dan salah satu budak peninggalan ayahnya, yaitu Ummu Aiman, pergi mengunjungi Madinah. Di sana, Nabi Muhammad disambut oleh keluarga besar ibundanya Siti Aminah. Nah, solih-solihah, ayahanda Nabi Muhammad berpulang di kota Madinah dan dimakamkan di kota tersebut juga. Pada saat itu, Nabi Muhammad kecil belum tahu kenapa ayahandanya bisa meninggalkan beliau pada saat masih di kandungan. Nah, saat itu ibundanya bercerita kepada Nabi Muhammad bagaimana sosok ayahnya, bagaimana pengasuhannya, bagaimana kasih sayangnya terhadap ibundanya dan anaknya. Masya Allah. Dan di situ Nabi Muhammad merasa sangat sedih karena beliau baru merasakan betul-betul menjadi anak yatim karena sudah melihat dengan jelas makam ayahnya tersebut. Nah, setelah Nabi Muhammad dan ibundanya tinggal di Madinah selama 1 bulan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Mereka pulang dengan membawa 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Namun di perjalanan, tiba-tiba ibunda Nabi Muhammad kecil kemudian sakit lalu meninggal di kota itu. Kota itu bernama kota Abuwa. Nabi Muhammad sangat sedih sekali. Beliau menangis dan memeluk Ummu Aiman saat pemakaman ibundanya. Ibu, ibu, panggil Nabi Muhammad kepada ibunya yang telah membujur kaku. Kemudian, siapakah yang akan mengasuh Nabi Muhammad setelah kepergian ayahanda dan ibundanya? Yuk kita simak cerita selanjutnya. Setelah ibundanya sudah dimakamkan di kota Abuwa, Nabi Muhammad kemudian dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Sampai di Mekah, Nabi Muhammad sudah disambut oleh kakeknya yang saat itu merasa sangat iba dengan Nabi Muhammad kecil. Kemudian kakeknya berjanji kepada Nabi Muhammad bahwa akan menjaga dan mendidik Nabi Muhammad selepas kepergian ayah dan ibundanya. Terasa sekali hidupnya makin sunyi dan makin sedih tanpa adanya ayah dan ibundanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Yang artinya,
Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu? Lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman. Lalu ditunjukkannya jalan itu. Nah, solih-solihah, dari Quran surat Ad-Duha tersebut bahwasanya Allah menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak perlu terlalu bersedih karena Allah pasti akan menyediakan orang-orang yang menyayanginya untuk menjaganya dan mendidiknya. Masya Allah, sungguh karunia Allah sangat-sangat luas ya solih-solihah. Nah, sangat beruntung kita solih-solihah bagaimana Allah selalu menyayangi kita sampai saat ini masih ada ayah dan bunda kita di samping kita. Jangan lupa untuk mendoakan ayah bunda solih-solihah semuanya ya. Nah solih-solihah, sekian cerita dari Ustadzah Rizky pada sore hari ini. Kira-kira selanjutnya Nabi Muhammad akan diasuh oleh siapa ya? Nah, supaya tidak penasaran, jangan lupa saksikan Sirah Nabawiyah Muhammad Teladanku esok hari. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.